Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan ya Allah. Kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, batalkan ya Allah, dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah. Dan jodoh. Bisa duit Bang Haji? Perhatikan adik-adik, mohon maaf saya sambil bergurau, tapi nanti ambil hikmah di belakang, nanti saya simpulkan. Kenapa saya sampaikan sambil karena sekarang pidato itu harus menggunakan metode rekreatif. Kalau gak rekreatif sampian tidur. Saya bilang, oke lah Bang, saya kira paham. Jahilnya gitu. Jadi khudh ma sofa wadak makadir. Saya bukan mau komedian di sini. Apa yang saya sampaikan dicerna, nanti saya simpulkan, bawa pulang, jadikan motivasi untuk menjadi santri yang akan mengabdi kepada masyayikh sehingga akan mendapatkan ilmu yang barokah nantinya. Saya ini tukang belinya rokoknya Kiai. Saya ini tukang pijatnya Kiai. Kalau Kiai tengah malam manggil saya, Holil pecet kaki, bahagianya bukan main. Biasanya diingatkan. Dan terakhir, saya itu tukang cuci bajunya para asatid. Jadi di pondok itu ada guru tugas dari sarang. Dari pondok pesantrennya Ki Haji Maimun Zubair, guru tugasnya. Saya tukang cuci bajunya. Saya ngaji gak bisa. Kitab, saya kalau kitab kuning gak bisa. Kalau yang hijau gak bisa. Ada pemuda guru kaki belakang. Tapi khidmat, makanya benar apa yang pernah dinyatakan oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, bahwa kalau seorang santri ingin mendapatkan barokah, maka barokah itu harus bil khidmah, tidak boleh tidak harus mengabdi kepada kiai. Ilmu itu penting, ilmu itu merupakan hal yang utama, tapi ilmu akan barokah, ilmu akan manfaat kalau ada khidmah pengabdian dari seorang santri kepada kiai. Kalau tidak mengabdi, kalau tidak ada khidmah dari seorang santri kepada kiai, mungkin pintar, mungkin alim, tapi belum tentu ilmunya menjadi ilmu barokah dan manfaat. Jelas? Paham? Makanya saya nggak napa sih disampaikan kelakukan toh. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa khidmah secara langsung, peraturan diikuti. Apa peraturan? Tak oleh akmi mancing kok. Mungkin kita noro hari sampai mancing deh. Promo dia kadang. Dilarang buang sampah sembarangan, ikuti. Jadi kalau kita tidak bisa khidmah, kan tak mungkin dengan haraput kiai, kan tak mungkin kan. Tapi khidmah kita dengan cara mengikuti semua peraturan, jangan melanggar di pondok pesantren. Di pondok pesantren dilarang menggunakan handphone, cek ngibah HP. Dulu ada di pondok saya itu, beli kamus bahasa Indonesia, lo bagi nggak tengah, lah beli HP deh. Sabar, lo itu mobil pengurus. Mak tokang, itu saya. Apa kakak? Saya ulangi. Jadi yang pertama, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Siapapun orangnya, kalau belajar pasti dia akan mempunyai ilmu. Dan anak siapapun kalau tidak belajar, jangan mengharap ilmu itu akan dia miliki, karena al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu harus dengan belajar, tidak diturunkan dari sesepuh kita, dari orang tua kita. Makanya kalau ingin pintar, belajar, mutola'ah. Sampai guru saya bilang gini, adik-adik, pondok ni kan sama saya, ahli jaga malam, ahli tahajud, ahli zikir, bawa tasbih dengan mutola'ah. Kata guru saya, kalau di pondok itu lebih baik, kita itu lebih banyak mutola'ah. Kalau bertentangan, kalau saya sholat malam, saya gak mutola'ah. Kalau saya mutola'ah, saya gak sholat malam. Lebih mendahulukan sholat malam di pondok apa mutola'ah? Lebih baik kita mutola'ah meskipun gak ibadah, meskipun gak sholat malam. Kenapa kok demikian? Pondok ni bertona ngolak. Jadi ngolak kedua banyak. Kejeng malam ada kita lakoi compo. Paham?
Ini kalau pertanyaannya lebih utama mana, sholat malam atau mutolaah? Keng mun pertanyaannya, kemaango abejeng bentedung, ya abejeng. Keng mun mutolaah yang menjadi pertimbangan lebih baik mutolaah saja. Kemana-mana, saya dulu kitab bawa belian kecil-kecil. Dulu saya sampai beli kitab itu ke daerah Situbondo. Kitab Fathul Qorib saku, kitab Fathul Mu'in saku, kitab Al-Ajurumiyah saku. Sehingga di saku saya itu ada kitab. Saya kemana-mana bawa kitab. Dibaca? Enggak. Niatnya dibaca, tapi sengkak. Tapi kitabnya ada di rumah sampai sekarang. Kali separuh kan rap-rapin 2020. Artinya niat tahu rasa mutolaah. Tapi mun la beda iyasak ni kena, mun la beda iyasak ni keseten pun tenak etekku kerja sekejap, ibu kerja sekejap sini kena. Paham? Jelas. Makanya dua ini mohon diperhatikan. Yang pertama mutolaah. Sampean harus fokus belajar. Enggak usah mengurus yang lain. Yang laki-laki jangan memikirkan jodoh. Sampean selama masih di pondok pesantren jangan memikirkan jodoh. Karena kalau sampean nanti sudah menjadi orang yang alim, sampean ingin menjadi istri atau ingin memiliki istri seperti siapapun, nanti akan dihajati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Asalkan punya ilmu. Sama sampean, enggak usah nanti sampean sholat hajat, ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan ya Allah. Kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, batalkan ya Allah. Dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah. Dan jodoh. Ajang malaikat banyak doa apal-apal dia. Gak usah. Saya dulu waktu ada di Senasen, apakah saya pacaran? Tidak. Kenapa? Gak ada yang mau. Semua wanita yang saya tembak, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. 1945. Saya tanya, kenapa kau nggak mau? Mohon maaf Kang Mas, kau terlalu tampan begitu. Disitulah rasanya saya mata bung rembung. Wah. Sudah, saya simpulkan. Selama mondok yang harus dilakukan yang pertama apa? Ta'allum, belajar dan nomor 2 apa? Mutolaah kok. Belajarnya gua guring juga. Yang pertama selama di pondok belajar dan nomor 2 khidmah, mengabdi kepada gurunya sampean. Mengabdi karena dengan belajar sampean akan jadi pintar, dengan mengabdi akan mendapatkan barokah dari pondok pesantren.